Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Temuan demi temuan dari masa lalu terus terjadi dari waktu ke waktu di berbagai negara. Berbagai ahli dari bidang sains hingga histori ikut serta menguak berbagai misteri yang ada di dunia. Bahkan teknologi terbaru maupun misteri yang belum terpecahkan banyak menguak temuan menarik yang bahkan manusia tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ada beberapa hal mengenai dunia ini yang sebaiknya kita harus tahu. Dan video ini menjelaskan mengenai beberapa hal misterius yang berharga untuk diketahui sepanjang kita hidup di dunia ini. (600 kubus uranium Nazi). 600 kubus uranium milik Nazi dilaporkan telah hilang di Amerika Serikat dan kini menjadi buruan para ilmuwan. Menurut laporan, kubus dengan ukuran 5 cm tersebut memiliki berat sekitar 2 kg karena terbuat dari elemen terberat di bumi, yaitu uranium. Dan kubus uranium tersebut pernah menjadi bagian dari reaktor nuklir eksperimental yang dirancang Nazi selama Perang Dunia Kedua. Sejauh yang diketahui para peneliti, hanya 14 kubus yang tersisa di dunia ini dari lebih dari 1000 kubus yang digunakan dalam eksperimen senjata nuklir Nazi. Dan catatan sejarah melaporkan lebih dari 600 kubus dibawa kembali ke Amerika Serikat pada tahun 40-an. Tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan dan nasib kubus tersebut. Di manakah kubus tersebut dan untuk apa ratusan kubus itu digunakan oleh Amerika? Hingga sekarang masih belum ditemukan jawabannya. Seorang profesor ilmu material dan teknik yang bernama Hibbert dan Timothy Koch di University Maryland melakukan penelitian selama bertahun-tahun mengenai kubus tersebut. Diketahui pada dahulunya menjelang perang, Jerman adalah pemimpin dunia dalam fisika dan ilmu energi nuklir dan masih dalam masa perkembangan. Pada tahun 1938, seorang ahli kimia Jerman bernama Otto Hahn mengungkapkan bahwa dia telah menciptakan fisi dengan meledakkan neutron pada inti uranium. Para ilmuwan lainnya melarikan diri dari Eropa, termasuk Albert Einstein dan Enrico Fermi, dan mereka memperingatkan Amerika Serikat bahwa Jerman dapat mengembangkan bom atom. Dan pada April 1945, pasukan sekutu berhasil menemukan dan menangkap sekitar 1,6 ton kubus uranium di Jerman Selatan. Dan hampir semua kubus dikirim kembali ke Amerika Serikat. Setelah kubus tiba di Amerika, tidak ada yang tahu bagaimana kelanjutan catatan sejarah tersebut. Amerika sendiri sangat tertutup tentang program nuklirnya, sehingga tidak banyak catatan publik tentang uranium Nazi. Dan saat ini, Koch memiliki 2 dari 14 kubus uranium yang diketahui. Keduanya diberikan oleh rekan kerjanya, dan Koch akhirnya menelusuri jejak pemberian kubus tersebut dan menemukan salah satunya berasal dari mantan ahli geologi yang bekerja dengan Project Manhattan. Kita tahu bahwa Project Manhattan adalah suatu proyek riset dan pengembangan pada Perang Dunia Kedua untuk mengembangkan senjata nuklir pertama. Proyek ini dipimpin oleh Amerika Serikat dengan bantuan dari Britania Raya dan Kanada. Dan berdasarkan temuan ini dan lainnya, Hibbert dan Koch berspekulasi bahwa sebagian besar kubus Nazi yang berhasil sampai ke Amerika digunakan kembali dalam program nuklir Amerika sendiri. Koch juga menemukan bahwa 400 kubus dari reaktor kedua dijual di pasar gelap ke Uni Soviet. Saat ini para ilmuwan masih melanjutkan pencarian kubus yang tersisa. Dan kubus tersebut sekarang juga memiliki fungsi yang berbeda dengan tujuan penggunaan untuk pelatihan. Hal yang menarik untuk diketahui selanjutnya adalah ternyata ada teknik yang membuat manusia menjadi awet muda. Sudah menjadi hakikat manusia untuk menjadi tua, namun hal ini bisa diberhentikan oleh para ilmuwan yang mampu memprogram ulang semua sel tubuh. Hal ini menjadi proyek dari seorang profesor bernama Juan Carlos Espizua Belmonte dari Salk Institute di California. Sang profesor menyatakan bahwa penuaan ternyata tidak berlangsung satu arah. Penuaan memiliki kelenturan yang jika dikelola dengan baik, penuaan bisa dibalik. Dan percobaannya untuk program ulang sel adalah dengan mengubah sel tersebut menjadi sel seperti sel induk, yaitu sel universal yang hadir dalam embrio yang dalam berubah menjadi tiap sel dalam tubuh. Percobaan ini dilakukan pada tikus dewasa yang mengalami progeria, atau penuaan dini yang juga bisa menyerang manusia.
Setelah melakukan program ulang, sel sistem kardiovaskuler dan berbagai organ lain seperti pankreas dan juga jaringan otot tetap berfungsi dengan baik. Yang lebih mencengangkan adalah tikus ini akan hidup 30% lebih lama dan tidak akan mengembangkan sel kanker. Dan menurut sang profesor, jika berhasil dikembangkan untuk manusia, angka harapan hidup manusia bisa meninggi hingga umur 108 tahun. Namun hal ini cukup kontroversial karena untuk mengubah sel tubuh dalam jumlah besar untuk menjadi sel induk bisa membuat berbagai kegagalan organ yang berujung kematian. Kota hantu kuno di tengah Samudra Pasifik. Para arkeolog dibuat bingung oleh sebuah kota kuno misterius di sebuah pulau terpencil di tengah samudra. Dijuluki keajaiban dunia ke-8 oleh penjelajah Eropa di masa lalu. Kota yang hampir tidak dapat dihuni ini adalah bernama Nan Madol. Kota ini berada di sebuah timur Pulau Pohnpei di Mikronesia Pasifik. Kota ini sebelumnya merupakan ibu kota dinasti Saudeler yang pernah berdiri hingga sekitar tahun 1628. Menurut William Ayres dari Department of Anthropology University of Oregon dalam buku Nan Madol, Madoleniu, Pohnpei, dahulu Nan Madol merupakan pusat upacara dan politik dinasti Saudeler yang menyatukan sekitar 25.000 penduduk Pohnpei sampai kira-kira tahun 1628. Lokasi kota itu terletak terpisah di antara pulau utama Pohnpei dan pulau Tam Wen. Aktivitas manusia tercatat sejak pada abad pertama atau kedua Masehi. Lokasinya sangat terpencil, berarti pulau itu nyaris tidak mungkin dikunjungi. Hal ini membuat para peneliti menyamakan Non Madol dengan Atlantis yang hilang, yang konon kini berada di bawah laut. Patrick Hahn, juga seorang arkeolog, mengatakan bahwa ia dibuat bingung dengan kota tersebut, yang diyakini terdiri dari 97 pulau buatan yang dipisahkan oleh selat yang sempit. Yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa seseorang membangun kota di tengah laut, dan mengapa di sini, yang sangat jauh dari peradaban. Diketahui bahwa pulau tersebut terdapat banyak struktur menakjubkan yang diperkirakan sudah ada sejak abad pertama atau kedua Masehi. Dan kemunculan kota ini dari gambar yang didapat dari udara cukup menakjubkan, apalagi jika dilihat secara langsung. Bahwa ada tembok dengan tinggi 7,62 meter dan ketebalan 5,2 meter. Nan Madol dikelilingi tembok raksasa yang diperkirakan tersusun dari 250 juta batu. Dan struktur bangunan di sana pun dibangun dari batu-batu monolit seberat 5-50 ton yang kemungkinan besar didatangkan dari pulau-pulau di sekitarnya. Dan yang masih membuat ilmuwan heran adalah bagaimana caranya orang-orang dinasti Saudeler menyusun batu-batuan raksasa tersebut di tengah pulau yang berlokasi di tengah laut. Para arkeolog mencoba merekonstruksi bangunan-bangunan batu tersebut dengan berbagai metode pengangkutan. Tetapi, tahukah kita bahwa semua rekonstruksi tersebut gagal, atau berbagai teori yang dikemukakan para ilmuwan tidak ada yang tepat sama sekali. Dan hingga kini dinasti Saudeler dianggap orang-orang di masa lalu dengan keterampilan teknik yang jenius dan luar biasa. Itulah berbagai hal di dunia yang berharga untuk diketahui. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.